Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Dan kita bersyukur bahwa keadaan kita baik, sehat dan kuat karena Tuhan menyertai kita. Dan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara beribadah bersama dengan saudara, keluarga atau kerabat, tidak ada salahnya kita kasih senyum yang terindah kepada mereka, kiri kanan, katakan selamat beribadah dan pasti Tuhan Yesus memberkati. Dan puji Tuhan saudara, hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan yang diberikan karunia khusus oleh Tuhan tentang kesehatan. Dan kita akan sama-sama belajar tentang pandemi yang ada ini dari sudut pandang firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Sunardi. Dan sebelum kita beribadah, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau buat waktu yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Selama seminggu kami sudah beraktivitas dan kami percaya Tuhan hari ini berkat-Mu luar biasa bagi kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi, menyertai kami. Dan dalam ibadah ini ada kuasa yang dicurahkan bagi kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi.
karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu Tuhan di hidupku, terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar Tuhan, ini yang kami mau Tuhan. Tolong jagai hati kami Yesus. Tolong jagai hati kami sehingga kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan, agar dari kehidupan kami dapat memancarkan kasih-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang berkati hamba-Mu, Engkau juga yang memberkati kami yang mendengar. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Halo Shalom, seluruh jemaat GBT City Blessing, baik di Jakarta atau dimanapun Anda sekarang sedang berada. Saya Yohanes Sunardi dengan perkenan Tuhan Yesus, boleh menyampaikan sesuatu yang baik secara firman Tuhan dan ilmu pengetahuan. Salam hormat buat beberapa teman sejawat, ya, para dokter, ahli gizi, atau siapapun Anda yang sedang mendengar ini. Kita hari ini akan membahas secara Alkitabiah dan secara kesehatan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada Tuhan buat satu kesempatan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat perkenan Tuhan, buat kendali Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, kalau hari ini kami masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami belajar hikmat yang Kau berikan untuk mengisi segala kemurahan yang telah Kau berikan kami. Karena kami percaya waktu kami mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun kami berada, penyakit kami sedang disembuhkan Tuhan Yesus. Aku percaya mujizat, aku percaya kesembuhan. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Yesus katakan, amin. Sekali lagi, terima kasih buat kesempatan bisa melayani di GBT City Blessing. Saya bersyukur, ini adalah pertemuan pertama saudara dengan saya, tapi saya percaya satu pertemuan antara anak Tuhan pasti oleh karena kemurahan Tuhan. Dan di saat kemurahan Tuhan sudah ada, maka segalanya akan berjalan dengan lebih baik. Karena ketika kita mengakui Yesus di dalam setiap pengajaran, setiap perkataan, setiap tindakan, maka apa yang dikerjakan kita dibikin berhasil. Dasar kesehatan yang akan saya ajarkan adalah bukan untuk sehat. Yeremia 33:6 mengatakan kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan dia akan menyingkapkan ilmunya. Maksudnya apa? Pencipta, kalau sudah menciptakan mobil, kasih buku panduannya. Waktu firman Tuhan menciptakan saudara dan menggaransi hidupmu, dia kasih panduan bagaimana cara hidup. Dari cara memberi, soal ekonomi, sampai makan sehat. Itu yang akan kita bahas. Contohnya, waktu Tuhan bilang jangan makan darah dalam Kejadian, dikatakan apa? Kalau Anda sakit, Anda cek darah. Berarti dalam darahmu banyak penyakit.
Waktu Tuhan bilang jangan makan darah, pencipta tidak ingin Anda makan penyakit yang Anda derita. Saya harapkan Anda mengerti yang sejauh ini. Anda butuh Roh Kudus supaya Anda mengerti apa yang dibicarakan firman Tuhan. Ya, oke, kita akan mulai ya. Kita akan bahas hari ini soal COVID-19. Cuma Anda harus ingat, apapun yang saya ajarkan tidak untuk kesembuhan, karena kesembuhan dari Yesus. Butuh iman untuk mendapatkan kesembuhan. Butuh iman untuk mendapatkan mujizat. Tapi butuh hikmat untuk mengerjakan keselamatan yang telah diberi oleh Tuhan. Oleh karena iman, Anda diselamatkan dari sakit jantung. Tapi butuh hikmat untuk makan sehat, untuk mengerjakan jantung sehat yang sudah diberi oleh Tuhan. Saya harap Anda mengerti ini, sehingga Anda berusaha, tidak berusaha hidup baik, tapi berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Anda menyenangkan hati Tuhan, perbuatanmu baik adanya. Terima kasih Tuhan buat segala hikmat ini. Kita akan mulai belajar ya. Kita akan banyak lihat slide. Oke ya, kita akan mulai. Anda bisa lihat. Oke, ini keluarga saya ya, keluarga saya. Istri saya namanya Megawati, dan ini anak saya namanya Sean Sunardi. Ya, ini dapat seluruh jemaat ya, atau siapapun yang menonton video ini, Anda dapat salam sehat dari keluarga saya. Oke, kita belajar sekarang. What does the Bible say about COVID-19? Alkitab sendiri mencatat soal penyakit sampar, penyakit menular sejenis COVID-19 yang menghancurkan banyak orang saat itu. Dan Daud sudah menulis di Mazmur 91. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ya, yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak menimpa Anda, saya. Ya, janji Tuhan lebih dahsyat daripada ini kalau Anda baca di ayat 10. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sudah ngerti ya? Jadi, praise the Lord, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Seperti Nuh diselamatkan. Bukan cuma Nuh, tapi anak dan menantunya diselamatkan. Kalau ada satu orang percaya, maka sekeluargamu diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Nah, ini dibutuhkan iman untuk mengerti ini. Karena iman itu adalah bukti daripada yang belum kelihatan. Anda tidak tahu hari esok, tapi Anda percaya esok pun akan dijaga Tuhan. Tuhan yang melepaskan engkau hari ini, Tuhan akan melepaskan engkau esok. Yang setuju katakan amin. Ini namanya iman. Tapi Anda butuh hikmat untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan. Pakai masker, ya, pakai hand sanitizer. Itu bukan seperti orang yang jaga-jaga supaya tidak kena. Anda pasti tidak kena dalam nama Yesus. Kalau Anda pakai masker, itu karena menghargai, ya, menghargai. Tidak jadi batu sandungan dan banyak hal yang harus dipelajari. Ya, jadi nanti ingat apapun yang saya ajarkan itu adalah untuk mengisi kehidupan. Anda lihat ya, ini saya bikinkan. Ini mungkin gambar pertama kali yang Anda bisa lihat. Ya, ini adalah timeline tentang nutrition and disease. Ya, jadi ini di Alkitab untuk S3 saya rencana disertasi untuk teologi ini sudah saya susun. Lanjutan dari S2 saya. Anda lihat ya, kalau Anda lihat senternya 1 AD ya, Anno Domini atau sesudah Masehi ini ditandai oleh Yesus lahir. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus berbeda. Pengajaran para hamba Tuhan, nabi-nabi di sini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Untuk menyenangkan dengan mengenapi perintah-perintah. Tetapi zaman Yesus sampai ke saya, 2000 tahun setelah Yesus lahir, saya tidak lagi menjalankan perintah karena Musa. Karena apa? Karena Yesus sudah mengenapi semuanya. Jadi konsepnya jadi berbeda. Nanti kalau yang diajarkan di sini misalnya jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, berbeda dengan pengajaran kita. Karena segala penyakit kita ditanggung oleh Yesus. Nah, sekarang kita akan belajar, Anda lihat ya. 1500 sebelum Masehi. Ya, ini zaman kita 2020. Nanti kita akan bandingkan perbandingan ini. Ingat, hidup, Yesus bilang apa? Hidup lebih penting daripada makanan. Pengajaran-pengajaran di sini, hukum-hukum Taurat, itu mengajarkan jangan makan ini supaya kamu hidup. Sejak ada Yesus, kita pasti hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi hidup lebih penting daripada jeruk.
Jadi kalau kita pengajaran di sini, hari ini yang kita ajarkan, Anda makan jeruk karena sudah hidup. Anda makan sayur karena menghargai hidup yang diberikan oleh Yesus. Jadi berbeda. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, di zamannya sebelum Yesus belajar isi bensin, ya, supaya punya mobil. Kalau di zamannya Yesus, ini pasti punya mobil baru belajar isi bensin. Karena tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan saudara. Banyak orang badminton, kena stroke. Banyak orang makan sayur, kena kanker. Ya, takut ada pestisida. Ingat, sejak ada Yesus, Anda tidak takut. Ya, tapi Anda bijaksana, berhikmat. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar timeline of disease. Di zamannya Musa, bilangan 5, penyakit kusta, melelehkan darah, dan yang nyentuh mayat dibuang. Kusta ini apa sih Pak Yo? Intinya penyakit menular dibuang. Seperti COVID-19 ini dikarantina, jauhkan. Ya. Lalu melelehkan darah. Ya. Ini najis, enggak ada obatnya. Kata lainnya kanker darah, ya. Lalu juga orang yang menyentuh orang mati, enggak steril, ya, itu juga dijauhkan. Ini zamannya Musa. Tapi zaman Yesus, orang kusta disembuhkan. Praise the Lord. Penyakit menular tidak tahan terhadap Yesus. Yang kedua, Markus 5 mencatat apa? Wanita 12 tahun melelehkan darah disembuhkan oleh Yesus. Anda tahu? Di zaman Musa, melelehkan darah dijauhkan. Tapi zaman Yesus disembuhkan. Anda tahu melelehkan darah ini apa? Dikatakan wanita ini 12 tahun sudah kehabisan uang. Para tabib, dokter tidak bisa mengobati dia. Jadi penyakit yang dokter sudah angkat tangan dalam nama Yesus sembuh. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau Anda sudah mendengarkan banyak laporan medis, sudah tidak ada obatnya, Anda masih punya pencipta organ. Ya, yang percaya katakan amin. Yang terakhir, ya, Lazarus mati dibangkitkan. Jadi Anda lihat ya perbedaan antara Musa, hamba, dan anak, yaitu anak Tuhan namanya Yesus. Kalau kau terima Yesus, segala prosedur itu dihilangkan. Tetapi orang yang terima Yesus menggenapi hukum-hukumnya itu. Jadi ingat, sekali lagi Anda harus tahu ini, sehingga Anda percaya. Anda tidak berharap ilmu yang akan saya bagikan, tapi Anda percaya Yesus yang saya berikan. Kalau Anda percaya itu, sekarang waktu Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda disembuhkan Tuhan. Anda harus percaya hidup itu dari Yesus. Kalau Anda hari ini hidup tidak kena COVID-19, maka besok pun Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekarang kita belajar soal COVID-19. Mungkin ada yang tanya, Pak Yo, tadi kan penyakit menular nggak jelas. Itu kusta, Pak. Oh, itu melelehkan darah, kanker, Pak. Bagaimana tentang COVID-19? Oke, kita akan bahas secara spesifik. COVID-19 berhubungan dengan demam. Demam yang membunuh. Saya ulangi lagi ya. COVID-19 itu bicara soal demam. Kita akan belajar yang sekarang ada, firman Tuhan bilang sudah ada. Kita akan belajar, ternyata COVID-19 sudah ada. Demam yang mematikan itu sudah ada. Tuhan sendiri, saudara, kalau kita mau belajar, ya, Tuhan sendiri, waktu Anda lihat ya, di dalam Kejadian dia bilang apa? Kuasai hewan-hewan ini. Kita diciptakan untuk berkuasa. Tumbuh-tumbuhan, hewan. Anda tahu nggak ada penyakit jamur dari tumbuh-tumbuhan? Anda tahu nggak ada penyakit binatang, virus namanya COVID-19? Kalau Anda tidak belajar menguasainya, Anda dikuasai. Ya, ingat sejak kita terima Roh Kudus, Anda sudah memperingati beberapa minggu yang lalu kan? Yesus sudah naik dan Anda terima Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Maka Anda kembali menerima kuasa. Anda menerima hidup yang berkuasa. Anda kembali sejak kejatuhan Hawa, Adam, kita tidak berkuasa. Tapi sekarang sejak ada Yesus, ada Adam ini. Yang kedua, yang diurapi namanya Yesus. Diilustrasikan seperti Adam, maksud saya. Maka Anda kembali berkuasa. Ya, berkuasa. Oke ya. Oke. Kita lihat slide lagi. Kita akan lihat perbandingan demam zaman sebelum Musa dan setelah Yesus. Oke. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atas kamu, batuk kering serta demam. Oke ya. Jadi zaman Imamat 26 ayat 16 sudah ada demam dan batuk kering. Anda tahu nggak tanda-tandanya COVID-19 bukan batuk beriak ya. Batuk kering yang menyakitkan di paru-paru sampai sesak. Karena COVID-19 menyerang alveoli di bagian paru-paru. Paham ya saudara ya? Jadi
batuk kering, dan demam tinggi yang membunuh sudah ada di zaman dulu. Ulangan 28 ayat 22 lebih jelas, Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, sakit radang, hama, dan penyakit gandum. Dari ini ya, bakteri-bakteri, jamur-jamur, virus, patogen, nanti akan saya jelaskan di bagian sains. Sekarang kita masih bicara soal firman Tuhan dulu, bahwa sudah ada. Bahkan demam yang kepilau menyerang paru-paru, infeksi paru-paru lebih jelas. Ya, ini Mazmur 106 ayat 15. Nah, sekarang zaman Yesus, kita akan belajar. Anda ingat peristiwa Yohanes 4 ayat 52 ketika Yesus ketemu dengan seseorang yang tidak kenal Tuhan, terus dia bilang anaknya sakit, lalu Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu pulang, anakmu sembuh. Lalu tiba-tiba orang laki itu pulang dan ketemu pegawainya. Pak, Bapak, ternyata anaknya sudah sembuh. Lalu dia tanya kepada anak buahnya itu, jam berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Lalu dia mengingat-ingat, kalau nanti Anda baca di ayat 53. Dia mengingat-ingat, jam itu kurang lebih persis waktu Yesus bilang anaknya sembuh. Praise the Lord. Ternyata demam ketemu Yesus kalah. Anda percaya? Sekarang taruh tangan di dadamu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, bagi yang mendengar, tidak akan ada demam yang bertahan karena kami ada Yesus. Ada roh lebih dahsyat daripada COVID yang menyerang kami. Dalam nama Yesus aku percaya, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, tidak menghancurkan aku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, amin. Saudara percaya? Nah, kita lihat ayat kedua. Saat ibu mertua Simon Petrus demam keras, dan mereka meminta Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Praise the Lord. Ini ayat dua ayat yang sudah menjelaskan demam takut Yesus. Ya, kalau kamu menonton dengan orang di sebelahmu, siapa bilang demam takut sama Yesus? Kenapa badai takut sama Yesus? Nurut, ya. Dan kenapa demam takut? Karena Tuhan adalah pencipta. Ya, jadi itu satu penghiburan buat kita, ya. Mungkin ada yang tanya lagi, Pak, itu kan Yesus, Pak. Demam takut sama Yesus. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan, Pak? Kita ini. Oke, kita kasih contoh ya. Paulus ya. Kita lihat ya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan desentri. Ya. Paulus masuk ke kamarnya berdoa, menumpangkan tangannya dan menyembuhkan dia. Ingat, kalau Paulus diurapi Yesus yang sama bisa, maka kita bisa. Dikatakan apa? Tanda orang-orang benar meletakkan tangannya, orang itu sembuh. Ingat, kalau ada anakmu yang mulai demam, ada dirimu mulai demam, bilang dalam nama Yesus, demamku sembuh. Karena Yesus sudah menanggung, bilurnya menyembuhkan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi saya harapkan saudara mengerti ini. Sehingga sekarang hatimu tenang. Karena Yesus beserta kamu. Ya, ini zaman kita. Ingat sama, kita punya janji apa? Bilur-bilurnya telah sembuh. Ya, bukan akan sembuh, telah sembuh. Karena kematiannya sudah terjadi. Dan kita tinggal menerima saja. Percaya saja. Percaya saja. Gitu ya. Oke, ya. Oke. Sekarang sudah, saudara, itu dasar firman Tuhan yang Anda dengar. Nanti di seri kedua saya akan jelaskan tentang stay healthy at home. Ya, supaya saudara diberkati Tuhan. Dan kalau Tuhan berkehendak dan berkenan, maka mungkin tanggal 28 sore kita akan melakukan webinar. Ya, 28 sore. Minggu depan, tanggal 28, kita akan mendengarkan firman Tuhan soal stay healthy at home. Oke. Sekarang kita akan bahas apa yang Anda harus tahu tentang COVID-19. Jadi Tuhan ciptakan ada 4 ya, ada 4 patogen ini dalam hidup kita. Yang pertama jamur, yang kedua parasit, yang ketiga virus, yang keempat bakteri. Jadi yang menyerang kita ini nggak bisa diobati seperti jamur, parasit, dan bakteri, tapi virus, ya virus gitu ya. Itu kalanya hanya dengan Yesus yang sudah menitipkan imunitas di dalam tubuh kita. Waktu menciptakan kita, Tuhan bilang, kulihat baik adanya. Di dalam tubuh kita sudah ada imunitas. Sehingga saran saya, butuh iman untuk percaya Tuhan megang kendali. Butuh hikmat untuk mengerjakan imunitas yang Tuhan titipkan sama kita. Gejalanya jelas, ingat, Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Waspada, Anda harus tahu. Ya, gejalanya batuk kering,
lalu ada sakit di dada. Karena dia menyerang paru-paru. Ya. Karena itu jusnya paling bagus itu nanas, bukan jahe, bukan kunyit, itu hoax ya. Yang bagus itu benar-benar buah warna merah, kuning, oranye. Catat ya, buah merah, kuning, oranye. Sekali lagi, merah, kuning, oranye. Karena oranye mengandung beta karoten, kuning mengandung zeaxanthin, dan merah mengandung likopen. Gabungan-gabungan itu adalah soal namanya isoprenoid di dalam satu buah. Di buah ciptaan Tuhan itu memiliki kandungan. Perintah pertama waktu Tuhan bilang sebelum berkuasa, dia kasih tahu makanlah semua buah dalam taman ini. Buah dan sayur memiliki kandungan fitokimia. Salah satunya adalah meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Apakah imunitas adalah suatu kemampuan yang diberi oleh Tuhan untuk mengalahkan patogen? Apakah patogen? Tadi kita sudah belajar ada 4, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ya, nah, 4 gaya hidup sehat ini nanti di webinar akan saya tunjukkan ayat-ayatnya ya, tapi yang sekarang ini Anda cuma perlu dengar aja. Pola makan dan minum yang baik dan benar. Ini saya hanya jelaskan sedikit ya, nanti di Stay Healthy akan lebih jelas. Pola makan dan minum yang benar ini 60%. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan pola makan dan minum ini, sudah pasti kena. Karena itu obatnya COVID-19 di rumah sakit, ya, itu hanyalah tidur dan makan yang benar. Makan yang tidak dimakan di rumah, dikasih makan di rumah sakit. Gitu ya. Lalu olahraga teratur dan benar. Olahraga sendiri itu adalah 20%. Kalau pola makan 60%. Olahraga ini penting sekali. Ya, penting sekali. Nanti kita akan bahas lebih detail di webinar. Ya, karena ada beberapa ayat yang disalahgunakan oleh beberapa hamba Tuhan. Dikatakan latihan badani tidak banyak gunanya. Ya, karena memang zaman itu, Anda tahu nggak kenapa olahraga dikatakan tidak banyak gunanya? Ya, Anda harus tahu, karena zaman itu orang sudah mengenal gym, olahraga, sehingga mereka sudah mengadu manusia dengan hewan, namanya gimnasium. Sehingga mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan. Dan Paulus tidak mau itu terjadi, maka dia bilang, tapi ibadah itu lebih penting. Ya. Nah, tapi di ayat berikutnya Paulus juga mengajarkan, aku akan melatih tubuhku dengan sempurna supaya saat menyampaikan Injil aku tidak ditolak. Jadi butuh kesehatan badan, butuh olahraga. Ya, walaupun cuma 20%. Nah, ingat ya, olahraga itu mengalokasikan makanan. Tanpa olahraga tidak bisa. Ya. Olahraga itu kalau saya kasih ilustrasi ya, ini gelas ya, ini gelas ada airnya. Kalau mau menghabiskan air ini, maka harus diminum. Itu namanya olahraga. Mengambil penyakit yang terlanjur di dalam. Diet itu mencegah penambahan penyakit. Ya, jadi ngerti ya. Ini nggak ada habis-habisnya walaupun nggak diisi, kenapa? Seperti orang bicara, saya udah diet, kenapa nggak sembuh? Karena nggak diambil diabetesnya. Jadi jalan cepat itu mengambil gula diabetesnya, tidak minum manis malam hari, itu tidak nambah penyakitnya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Oke. Nah, istirahat yang cukup itu 20%, jadi pas 100%. Contoh ya, kalau Anda istirahat, maka di state tertentu, itu pola makan Anda dan olahraga Anda dikerjakan. Dikatakan dalam firman Tuhan, diberkatilah orang saat tidur. Secara hikmat, juga kesehatan saya, dikatakan bahwa kesehatan terjadi banyak di saat kita tidur. Jadi kita kapan-kapan ya membahas khusus soal jam tidur. Atau Anda bisa lihat di YouTube saya ya, di YouTube saya nanti akan ada link-link ya, how sleep affect your health. Bagaimana tidur mempengaruhi kesehatan Anda. Nah, Pak Yo, saya ini mau tidur tapi saya nggak bisa tidur. Tips sementara, Anda bisa minum susu kalsium rendah lemak. Susu kalsium rendah lemak. Kalau Anda minum sebelum tidur, maka tidur Anda berkualitas. Ya, anak-anak kecil aja kalau kurang tidur pasti gampang sakit. Jadi benar bahwa tidur itu sangat penting. Ya, tidur itu sangat penting sekali, saudara. Ya. Nah, tiga-tiganya ini, pola makan dan minum yang baik dan benar, olahraga teratur, ya dan istirahat cukup, dibatalkan oleh yang keempat itu, namanya mengurangi dan mengelola faktor stres. Ternyata saudara, stres itu bisa membatalkan pola makan kita. Stres itu bisa membatalkan olahraga kita. Stres bisa membatalkan istirahat kita. Saya akan bahas sedikit soal stres, karena ini cukup menarik. Anda tahu ya, stres
Stres itu salah satunya karena ketakutan, karena khawatir. Ingat, kita tidak menerima roh yang membuat kita ketakutan, tapi roh yang memerdekakan kita. Ya, nah, kalau Anda baca di Ayub 3 ayat 25 dikatakan, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Yang ku cemaskan itu yang menghampiri aku. Takut itu belum terjadi, seperti iman belum terjadi. Iman pasti terjadi, bukti dari yang belum kelihatan. Takut juga adalah bukti dari sesuatu yang belum Anda lihat. Sama. Firman Tuhan mengatakan bisa terjadi. Terjadi yang kau percayai. Karena itu saudara, jangan percayai ketakutanmu, tapi percaya Yesusmu. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar sedikit soal Petrus. Butuh iman untuk membuat dia berjalan di atas air. Iman kepada siapa? Yesus. Waktu dia tanya Yesus, kalau engkau Yesus bikin aku jalan di atas air, maka Yesus bilang, oke. Waktu itu dia berjalan. Tapi ketika dia sudah fokus kepada pendengarannya, dikatakan, tidak ada baca ya, ketika dia mendengar ombak, takutlah dia. Kalau bahasa kita, setelah dia mendengar suara angin itu, streslah dia. Streslah dia, takutlah dia. Anda tahu ya, saudara ya. Mulailah dia tenggelam. Yang ditakutkan terjadi. Seperti Ayub. Ketika dia takut anaknya mati, mati. Harusnya Ayub percaya Tuhan mengampuni anak-anaknya, maka anaknya tidak bisa mati. Ingat, yang kau bicarakan tidak boleh yang terlihat. Tapi yang ingin dilihat. Saya ulangi lagi ya. Mulut Anda ini punya kuasa. Firman Tuhan bilang apa? Mati hidup dikuasai oleh mulutmu ini, lidahmu ini. Ya, dengan hati kau percaya dan dibenarkan. Itu Roma ya, dibenarkan itu. Dan dengan mulut kamu mengaku dan diselamatkan. Ingat, tidak terjadi apa-apa sebelum kau bicara. Ya, kau harus bicara mengaku Yesus itu Tuhanmu. Jadi ingat, sekali lagi, jangan berbicara yang kamu lihat. Ingat, jangan berbicara yang kamu dengar. Lalu bagaimana Pak? Berbicara yang ingin dilihat. Jangan yang terlihat, tapi yang ingin dilihat. Jangan yang didengar, tapi yang ingin didengar. Kalau kamu dengar COVID banyak menyerang, banyak membunuh, kau harus bicara yang ingin didengar. Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku dan 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Ingat itu saudara ya. Jadi bicara yang ingin didengar. Saudara kan tidak ingin kena. Katakan itu dalam nama Yesus. 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Catat itu baik-baik. Saya harapkan Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Roh Kudus menuntun saudara untuk mengerti. Ya, saya kasih contoh lagi. Waktu Tuhan di dalam Kejadian melihat gelap, dia tidak bicara, wih, gelap sekali ya. Nah, tidak. Tuhan waktu lihat gelap, ingin melihat terang. Jadi yang dikatakan adalah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Ya. Jadi saya harapkan saudara mengerti, kalau saudara sakit di bagian jantung, merasa nggak nyaman, Anda inginnya apa? Jangan kaget dengan berita-berita medis. Mungkin Anda salah, perlu berubah, tapi Anda harus disembuhkan dulu. Dan itu butuh iman. Dalam nama Yesus, pertolonganku dari pencipta jantung. Dalam nama Yesus, jantungku baru. Yang setuju katakan amin. Baru untuk mengerjakan kesehatan, keselamatan jantung Anda, butuh hikmat. Makan alpukat, karena alpukat mengandung omega 3 untuk membuat jantung Anda jadi bagus. Makan ikan, karena linolenatnya, linoleiknya, asam omega 6-nya yang sehat itu bisa membuat jantung Anda lebih bagus. Itu contoh-contohnya ya, saudara ya. Tapi Anda makan ikan tidak boleh ingin sehat. Karena Anda sehat, percaya kesembuhan, maka Anda makan ikan. Nah, jadi Anda harus ngerti ini ya. Oke. Jadi ingat ya, stres. Nah, sekarang kita kembali lagi ke stres. Secara saintis ya. Kenapa stres bisa bikin Anda sakit? Konsepnya begini, saudara. Di sini ada raut-raut wajah Anda, ya, namanya tergeminus, syaraf tepi, ya, itu nomor, kalau nggak salah nomor 5. Bekerja sama dengan syaraf nomor 10, namanya syaraf vagus, ya. Nah, waktu Anda melakukan, kalau saya aplikasi logika aja ya, pasta gigi, itu kalau dipencet pelan, keluarnya sedikit. Kalau dipencet keras, keluarnya banyak. Saya ulangi lagi, pasta gigi kalau dipencet pelan, keluarnya sedikit. Pasta gigi kalau dipencet banyak,
keluarnya banyak. Itulah raut muka kita dan perasaan kita. Waktu kita senyum, yang keluar endorfin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kalau Anda senyum-senyum, maka memberi penekanan kepada hipotalamus susunan syaraf pusat untuk menghasilkan kepada pituitari satu perintah mengeluarkan endorfin. Endorfin membuat sel darah putihmu bekerja melawan penyakit, sehingga demam Anda hilang, batuk Anda sembuh. Itulah dikatakan kenapa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan ya, saudara. Harapkan saudara mengerti ini. Nah, dibalik waktu Anda marah-marah gitu, reaksi marah-marah, aduh, khawatir seperti itu, maka syaraf-syaraf tepi ini akan beri sinyal kepada hipotalamus untuk bicara kepada pituitari dan menghasilkan namanya adrenalin, ya, dan memberi perintah kepada anak ginjal, ya, adrenal Anda untuk menghasilkan namanya kortisol. Ya, nanti Anda bisa belajar ini di YouTube saya ya, di How Stress Affect Your Health, itu dijelaskan soal organ-organ dan gambar-gambarnya. Atau nanti di webinar yang akan saya bisa bahas lebih jelas. Intinya, kortisol itu akan membuat peradangan, demam, dan sistem imun Anda akan melemah. Ya, jadi memang nanti akan saya jelaskan banyak deh, ya, bagaimana stres itu bisa membuat tulang Anda hancur. Anda belajar di materi nutrisi dan tulang ya. Nanti akan saya jelaskan tentang osteoporosis, kenapa semangat yang patah ketinggalan tulang. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang kita belajar ternyata stres bisa bikin Anda sakit. Karena itu stres itu penting sekali. Ya, Anda harus percaya bahwa Tuhan ini dalam kendali Tuhan. Kalau Anda sekarang sedang lihat dan santai bersama keluargamu, coba lihat apakah tanganmu tumbuh kukunya. Selama COVID-19 3 bulan ini, apakah kukumu masih tumbuh? Ingat, pertumbuhan kukumu tidak dipengaruhi oleh COVID-19. Karena kemurahan Tuhan masih berlaku dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ingat, nah sekarang kita akan mulai masuk. Ya, kembali ke share, kita mulai belajar tentang lainnya. Tips selama di rumah. Nah, nanti ini akan lebih dalam di saat khotbah nanti berikutnya ya. Akan bahas soal stay healthy. Olahraga teratur. Ingat ya, harus olahraga. Yang kedua apa? Diet sehat. Nah, bagaimana dengan diet sehat ini? Habis ini akan saya jelaskan sedikit ya. Lalu tidur teratur, seperti yang saya katakan. Lalu ibadah online. Nah, ini penting ini. Ya, ada ibadah, Anda harus dengar. Karena imanmu untuk mendapatkan perubahan, hikmatmu untuk mengerjakan mujizat itu. Ya, jadi ingat, tetap butuh ibadah. Hubunganmu dengan Tuhan harus dijaga. Ya. Lalu upgrade, ya bisa Anda kerjakan macam-macam, kesehatanmu, di-upgrade, segala talenta-talenta yang diberikan Tuhan dalam hidup Anda, dan yang lain-lainnya. Lalu enjoy family time, ini penting sekali, ya. Saya sungguh lebih menikmati. Saya tipe orang yang dekat dengan keluarga. Saya di Amerika aja, saya berusaha bangun jam-jam yang tidak layak untuk bangun, untuk bisa telepon anak saya. Tapi ketika saya dengan salah kondisi ini ya, saya bersyukur saya bisa lebih mendapatkan sesuatu yang menurut saya sudah sulit saya usahakan itu dapat ya, dengan seperti itu Anda harus minta hikmat Tuhan itu ya. Jadi ini 6 yang kurang lebih tips selama di rumah ya. Kita harus belajar faktor resiko ya, supaya jangan mencobai Tuhan Allah. Itu ada faktor-faktor resiko yang kita langgar ya. Yang pertama, otomatis tidak olahraga. Jadi olahraga ini benar-benar membuat demam turun. Olahraga ini, nanti kalau Anda lihat di YouTube saya, itu ada gerakan-gerakan olahraganya ya. Atau nanti mungkin di webinar bisa saya tunjukkan dikit ya. Jadi waktu Anda olahraga, itu bakteri bisa keluar dari paru-paru Anda, virus-virus itu ya. Dan yang pasti ya membuat Anda sehat ya, diabetes turun. Anda harus tahu ya, pasien-pasien COVID-19 beberapa hal yang maaf tanda petik itu meninggal, rata-rata secara klinis itu meninggalnya karena penyakit lainnya. Diabetes bawaan, kolesterol bawaan, jantung bawaan, dan lain-lain. Anda harus tahu, karena virus ini membuat daya tahan tubuh turun, otomatis membuat bakteri-bakteri lain bekerja. Dan itu merugikan kesehatan Anda. Ya. Diet yang buruk. Apa sih Pak diet yang buruk ini? Banyak. Ya. Salah satunya apa?
Kalau paling gampang ya, paling gampang aja ya. Pokoknya sementara ini aja untuk ilmu bekal Anda sebelum ketemu kita di webinar, Anda jangan minum manis malam hari. Penting-penting sekali, ya. Jangan minum manis malam hari. Karena minum manis malam hari itu menurunkan daya tahan tubuh Anda. Bahkan buah pun kalau bisa dimakan pagi atau siang, oleh Anda olahragawan. Tapi kalau enggak pun jangan sering makan buah malam hari. Kalau mau tanya Pak yang bagus jus atau buah gigit nanti di webinar Anda bisa tanya ya. Intinya buah menjadi gula 4-5 jam. Kalau Anda tidur jam 10 makan buah, maka jadi gulanya jam 3. Dan waktu gula tidak dipakai, maka trigliserid akan naik dan gula darah pun akan naik. Bahkan masuk ke cadangan lemak lingkar pinggang Anda dan berat Anda akan naik. Jadi itu yang Anda harus waspadai. Yang pertama apa? Jangan minum manis malam hari. Yang kedua, jangan makan lemak jenuh. Apakah lemak jenuh? Yang pertama adalah jeroan. Jeroan atau organ dalam, hati. Ya, hati ayam atau hati sapi sama. Pokoknya jeroan hewan sapi atau ayam tidak boleh dimakan. Ya. Misalnya nih, hati ayam, ginjal, ya jantung. Nah, kalau Anda tanya, Pak katanya beberapa itu orang-orang yang katanya studi kok boleh Pak? Nah, itu nanti saya jawab di webinar ya. Sementara ini percaya saja, ini disampaikan dalam hadirat Tuhan. Ingat, bukan karena tidak makan Anda sehat, tapi karena sudah pasti sehat, Anda jangan mencobai. Ya, ingat kesehatan kita pasti diberi, bukan dari perbuatan baik kita. Tapi kalau kita harus berbuat baik, itu untuk menghargai karyanya Tuhan. Saya ulangi lagi ya, tidak ada perbuatan baik saudara yang menyelamatkan saudara. Kalau saudara harus berbuat baik, itu karena mengerjakan berkat dari Tuhan. Itu hikmat namanya. Membedakan perkara untuk menimbang-nimbang perkara. Itu namanya hikmat. Yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Itu hikmat ya namanya ya. Oke. Yang pertama tidak boleh makan jeroan. Yang kedua jangan makan margarin. Jadi yang berbau margarin jangan sering-sering. Karena itu namanya trans fat. Jadi ada lemak jenuh jeroan dan ada trans fat. Itu aja dua yang dihindarin. Lalu jangan stres, olahraga dikit, dan hatinya harus senang. Itu cukup untuk meningkatkan imunitas dan tidurnya harus cukup ya. Kita kembali ke slide ya. Oke. Ingat ya, jangan minum manis malam hari. Boleh minum manis kalau siang. Jangan minum manis malam hari, jangan makan buah malam hari, jangan makan jeroan, jangan sering makan cake. Itu aja deh. Yang lainnya silakan kurangi porsinya nasinya aja deh. Semakin malam, semakin dikurangi nasinya. Ya nanti akan saya jelaskan di seri Stay Fit at Home. Ya. Oke, sekarang kita tutup dengan yang terakhir ini. Tidur tidak berkualitas, ini juga berbahaya. Ingat tadi bagaimana caranya minum susu kalsium ya sebelum tidur ya. Dehidrasi berat ya, haus itu juga berbahaya. Kalau Anda sering haus, ya itu virus gampang nyerang, kering. Itu tidak boleh kering ya. Jadi harus minum sebelum haus. Karena haus juga tanda Anda dehidrasi. Bagaimana Pak aturan minum ini Pak? Nanti di webinar akan saya jelaskan ya. Pokoknya sekarang Anda ngerti dasarnya dulu bahwa hidupmu dalam kendali Tuhan. Apa yang kau kerjakan sekarang untuk menghargai karya Tuhan. Lalu tidak jaga jarak. Ingat ya saudara harus jaga jarak. Ya, nanti untuk mau lebih detailnya, kenapa kita harus jaga jarak, kita akan bahas di Stay Fit ya. Oke. Ini beberapa YouTube saya yang paling tidak membuat Anda mengerti ya. Jadi ketik Yohanes Sunardi TV. Saya ulangi lagi, Yohanes Sunardi TV, YouTube. Nanti Anda bisa lihat yang ini. Ini fitness di rumah tanpa alat. Ya, Anda lihat dulu supaya Anda nanti bisa bertanya dengan tepat ya. Untuk yang berbau soal kolesterol, Anda harus lihat ini dulu. Ya. Yang diabetes tentang ini panduan-panduannya Anda bisa lihat Yohanes Sunardi TV. Anda ada seri khotbah, ada seri pengetahuan, silakan Anda pilih. Ya, saya ulangi lagi, yang bermasalah dengan kolesterol, hikmatnya untuk mengerjakan kesembuhan dari Tuhan itu ada di sini dan ada diabetes di sini. Ya, ini yang di YouTube saya. Juga ada beberapa buku saya. Anda lihat ini buku terbaru soal COVID-19, nutrisi dan imunitas. Anda bisa cari di toko-toko di Jakarta ya. Lalu aku bisa sehat, aku bisa sembuh. Ya. Oke, ini Instagram saya. Nanti Anda bisa lihat jadwal-jadwal saya khotbah dan YouTube saya. Oke ya.
Saya rasa cukup. Tanpa terasa kita sudah benar-benar mendengar firman Tuhan, kebenaran ilahi itu. Ingat ya saudara, bahwa tidak ada penyakit yang bisa menyerang Anda karena ada darah Yesus. Karena itu Anda harus rutin berjemaat kudus untuk mengingat karya Yesus. Tidak ada yang lebih hebat daripada karya Yesus. Ingat saudara, COVID-19 ini bukan segalanya. Karena hidupmu lebih penting daripada hal seperti ini. Kalau Tuhan bikin Anda hidup sampai sekarang, tidak untuk dipermalukan. Catat itu sekali lagi. Kalau engkau masih hidup dan mendengar khotbah ini, tidak untuk dipermalukan oleh Tuhan. Hanya satu, kau harus pandai membedakan kapan kau menggunakan imanmu, kapan kau menggunakan hikmatmu. Ya, kita akan belajar ini lebih banyak nanti di Stay Fit, tanggal 28 dan 28 sore, mungkin kita bisa melakukan webinar. Ya, pastikan luangkan waktu untuk belajar sesuatu hikmat. Anda harus tahu ini ya saudara ya. Kita akan belajar banyak soal hikmat nanti. Saya akan bukakan banyak tentang ini. Supaya saudara bisa membedakan ini. Ya, bisa membedakan ini. Karena ingat saudara, kita akan kupas semua soal kesehatan, bagaimana sehat itu ya saudara ya. Ingat, untuk merubah badanmu yang sakit, butuh iman. Tapi setelah kau disembuhkan Yesus, kau butuh hikmat untuk mengerjakan kesehatan itu. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kita berdoa sekali lagi. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, aku percaya siapapun yang mendengar firman ini disembuhkan Yesus. Dalam nama Yesus diabetes kami dicabut Tuhan. Dalam nama Yesus kolesterol kami dicabut Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat. Kami percaya kesembuhan. Bahkan COVID-19 tidak bisa menyerang kami. Walaupun 1.000 menyerang orang lain. Walaupun 10.000 sebelah kanan kami diserang. Itu tidak menimpa kami dan sekeluarga kami. Aku percaya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk gereja IBT City Blessing. Dari stafnya, gembala-gembala, dan jemaat dimanapun kau berada. Atau siapapun yang melihat video ini, kalian akan diberkati Tuhan. Aku percaya mujizat, percaya kesembuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan. Amin. Praise the Lord. Ya, oke. Ini pertemuan kita pertama. Saya harapkan saudara mengerti apa yang Tuhan mau bicara kepada saudara. Oke ya. Salam sehat dari saya, Yohanes Sunardi, dan keluarga saya. Salam. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima berkat firman Tuhan dengan gamblang disampaikan oleh hambanya, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yuk, mari bersama-sama kita melakukan bagian kita, supaya kita tetap fit, kita tetap kuat, dan kita menang dari segala sesuatu ini. Terima kasih buat hambanya, Pastor Yohanes Sunardi, yang sudah menjadi berkat buat kami saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara semua, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami dalam ibadah yang sudah terselenggara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu melingkupi kami. Kami boleh bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah bentangkan melalui hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengerti dan kami boleh melakukan bagian kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami pasti menang menghadapi semuanya ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kami, memberkati buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga berkati setiap yang sudah terlibat sehingga ibadah ini boleh terselenggara dengan baik Tuhan. Hamba doakan buat setiap umat-Mu yang ada dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami doakan buat saudara kami semua, mereka yang sakit, mereka yang dalam penderitaan, Tuhan boleh menjamah menyembuhkan. Kami juga serahkan pemerintah, para dokter, suster, semua yang bekerja, bau-membau, Tuhan boleh memberkati, memberikan kekuatan, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang percaya Tuhan memberkati kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat daripada Engkau. Oleh karenanya saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita.
dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.